mengikuti jalan yang terbelah dari laut itu. Sebenarnya, nah sebenarnya nih, ya, sebenarnya ini kudanya juga udah awang-awang, udah malas buat ngikutin, udah ketakutan. Ya namanya bina bisa jadi, ya, gitu. Tapi dilihat dari itu, wah ini betina, ya ini jantan, langsung dia uber. Ya, begitu dia uber nyampe tengah-tengah, lah Fir'aun kelelep, disatukan lagi tuh lautan yang tadinya misah. Ya. Kemudian, ya, dengan kekuasaan Allah, ini seluruh pasukan Fir'aun itu nggak ada bekasnya. Hilang udah. Iya, tapi dengan kekuasaan Allah, dan memang ini berdasarkan firman Allah juga, memang sengaja Allah selamatkan Fir'aun. Ya, Allah selamatkan Fir'aun. Ya. Kok bisa selamat? Nah, ini yang sering saya ceritakan nih ke bapak sekalian. Jadi ada ahli dari Perancis, dia bingung kenapa ini bisa selamat. Ternyata setelah diteliti, ya, jawabannya di dalam Al-Quran ada. Kenapa bisa awet? Karena di dalam tubuh Fir'aun, di dalam jasad Fir'aun itu banyak mengandung mineral atau garam. Nah, dari mana dia masuknya? Itu ada yang mengatakan ketika dia kelelep di laut, itu banyak masuk lumpur laut, pasir laut, air laut. Itulah yang salah satunya membuat dia utuh. Gitu. Itulah salah satunya. Setelah diteliti ternyata sesuai dengan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Seperti itu. Ya, jadi makanya dia dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan. Satu itu, kedua, kenapa Allah munculkan seperti itu? Buat pelajaran untuk kaum-kaum setelahnya. Gitu, ya. Sengaja. Ya, cikal bakal seperti itu. Dah. Walaqad ataina Musal kitaba Taurata, dan sungguh telah kami berikan kepada Nabi Musa akan kitab Taurat. Nah, ini juga kitab Taurat nih. Kitab Taurat ini Allah berikan setelah binasanya Fir'aun. Ya, ini asal tahu aja nih. Setelah Fir'aun binasa, itu Bani Israel bergembira. Ya, girang. Ya, udah girang banget, raja zolimnya kelelep, Tuhannya kelelep, ya girang. Gitu. Girang banget Bani Israel, karena dia tahu memang ini dia sendiri kepada Bani Israel memang zalim. Gitu, tadi kan dibilang qahirina Bani Israil bizulmi, si Fir'aun ini memaksa Bani Israel secara zalim. Makanya begitu tahu bahwa Fir'aun itu mati tenggelam, girangnya bukan main Bani Israel. Nah, ya, udah girang dia. Nah, setelah Fir'aun tidak ada, inilah dipimpin oleh Nabi Musa. Ya, kemudian Nabi Musa, ya, mendapatkan wahyu atau mendapatkan kitab yang namanya Taurat di Bukit Tursina. Selama 40 hari dia di Bukit Tursina. Selama dia pergi, dia titipkan kaumnya kepada Nabi Harun. Nah, disinilah cerita bermula. Kenapa saya bilang seperti itu? Pada saat kepemimpinan Nabi Harun, disinilah ada yang namanya Musa As-Samiri. Ya, dia iri sama Nabi Musa. Kok orang-orang pada tunduk sama Nabi Musa? Kan gitu. Ini Musa As-Samiri ini. Apa yang dia lakukan? Yang dilakukan dia rampas tuh emas-emas yang dimiliki oleh para penduduk. Dijadiin patung sapi. Patung sapi ini dia isiin bekas tepakan kudanya malaikat Jibril. Kenapa kok udah tahu tepakan malaikat Jibril? Kecilnya dia diasuh sama malaikat Jibril. Sedangkan Nabi Musa kecilnya diasuh sama Fir'aun. Musa yang diasuh sama Fir'aun jadi nabi, Musa yang diasuh sama Jibril jadi bajingan, begitu kira-kira dah.
Akhirannya itu sapi, ya patung sapi dari emas, itu bisa kayak sapi benar, bisa mengeluarkan suara. Bukan orang-orang, wih hebat, kan kira-kira begitu takjub. Akhirnya nggak pada ngikutin Musa As-Samiri. Hah? Kagak ada. Gitu. Akhirnya itu orang banyak ngikutin Musa As-Samiri. Nabi Harun pada saat itu sudah mencegah, sudah menghalangi, tapi apa daya nggak bisa. Apa daya Nabi Harun nggak didengerin. Bahasa kitanya mah nggak diendain. Ya, nggak diendain kagak. Begitu Nabi Musa pulang setelah 40 hari, dia lihat kaumnya sesat begini. Siapa yang dia tenteng lehernya? Nabi Harun duluan aja tenteng begini. Bagaimana sih ceritanya? Ente ditinggalin 40 hari aja bisa acak-acakan begini, kira-kira begitu. Pada sesat semua. Ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Maka kata Allah, walaqad ataina Musal kitaba. Kalau nggak salah nih 40 hari, kalau nggak salah saya pernah baca, itu bulannya bulan Dzulqa'dah. Ditambah 10 hari bulan Dzulhijjah, jadi 40 hari. Makanya kalau kita ngambil itibar orang haji dari situ. Ya, jadi ada yang mengatakan turunnya Taurat 40 hari mulai dari bulan Dzulqa'dah sampai bulan Dzulhijjah. Gitu 10 hari sampai 10 hari bulan Dzulhijjah. Gitu, 40 hari. Gitu. Walaqad ataina Musal kitaba Taurata la'allahum ayqamahu bani Israila yahtaduna. Kemudian kami berikan kepada Nabi Musa kan kitab Taurat yang mudah-mudahan dengan adanya kitab Taurat tersebut kaum Bani Israel dapat mendapatkan petunjuk dengan sababiyah daripada kitab Taurat tersebut. Minad dhalalati, daripada kesesatan. Ya, wa utiyaha ba'daha laki fir'auna wa qaumihi jumlatan wahidatan. Dan kami berikan Nabi Musa akan kitab Taurat tersebut setelah binasanya Fir'aun dan kaumnya jumlatan wahidatan, dalam satu jumlah, dalam satu kesatuan. Jadi nggak kayak Quran. Kalau Quran kan turunnya nggak satu langsung plek begitu, enggak. Kalau Quran kan turun hari ini, ya lama turun lagi. Enggak dalam satu buku, enggak kalau Quran. Tapi kalau Taurat jumlatan wahidatan, langsung ya dalam satu kesatuan. Gitu. Ya, ini sekali lagi wa utiyaha ba'daha laki fir'auna wa qaumihi. Dan diberikan Nabi Musa akan Taurat itu setelah binasanya Fir'aun dan kaumnya, jumlatan wahidatan, dalam bentuk satu kesatuan. Nah, wa ja'alna ibna Maryam Isa wa ummahu ayatan. Dan kemudian setelah kisah Nabi Musa tadi berlalu zaman berganti zaman, waktu berganti waktu, kemudian kurunnya pun berganti, umatnya pun berganti, tibalah saatnya ya Allah Subhanahu wa taala waja'alna ibna Maryam Isa wa ummuhu ayah. Dan kami jadikanlah akan putra Siti Maryam yaitu Nabi Isa wa ummuhu ayah. Dan dan ibunya itu sebagai satu daripada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lam yakul ayataini, tidak dikatakan dua tanda kebesaran Allah. Nih, ya. Kan gini, wa ja'alna ibna Maryama wa ummuhu ayatan. Dan kami jadikan putra Siti Maryam yang bernama Isa bersama ibunya sebagai satu tanda kekuasaan Allah. Tidak Allah katakan sebagai dua tanda kekuasaan Allah. Padahal kan di sini dua kan. Yang pertama Siti Maryamnya, yang kedua adalah Nabi Isanya. Tapi tidak dikatakan sebagai dua tanda kebesaran Allah. Tapi Allah satukan ayatan sebagai satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal ayata fihima wahidatun. Karena sekalipun objeknya dua, yaitu Nabi Isa dan Siti Maryam, tetapi itu tanda kekuasaan pada kedua orang ini satu tanda kekuasaan Allahnya. Apa? Wiladatuhu min ghairi fahlin. Kelahirannya itu tanpa ada pihak laki-laki.
tanpa ada pejantannya, begitu kira-kira. Ya, nggak ada ayahnya. Itu sebenarnya yang menjadi tanda kekuasaan Allah. Ya kalau Nabi Nabi Adam kan nggak ada ayah, nggak ada ibu. Tapi Nabi Isa itu ada ayah, ibunya ada, ayahnya nggak ada. Ya, keluarnya dari rahim. Gitu. Itu kan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau zaman sekarang bukan nggak ada ayahnya, ada, cuma kemana-mana tahu ayahnya. Gitu. Iya. Sekarang ya, orang lahir nggak ada babanya, bukan nggak ada babanya. Pahamnya pas di sini, Cang. Oh, iya, pahamnya pas di sini. Ya. Ya kata orang lahir nggak ada babanya. Zaman sekarang nggak ada orang lahir nggak ada babanya. Ada, cuma kemana tahu babanya dah tuh. Gitu. Ya. Ya. Tapi kalau Nabi Isa memang betul-betul tanpa ayah, nggak ada. Gitu. Ya, ini merupakan satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan li'annal ayata fiha wahidatun wiladatuhu min ghairi fahlin. Ya. Karena satu tanda kekuasaan pada keduanya yaitu satu. Apa itu? Wiladatuhu min ghairi fahlin. Kelahiran Nabi Isa itu tanpa ada bapak dah, nggak ada pejantannya lah gitu. Fahlin itu kan pejantan sebenarnya. Jadi Siti Maryam hamil juga tanpa suami dan tanpa pernah berhubungan suami istri pun tidak pernah, ya, sehingga dia bisa mengandung dan melahirkan yang namanya Isa alaihis salam, gitu, ya. Nah, wa awainahuma ila rabwatin, dan kemudian kami lindungi keduanya ila rabwah. Apa itu rabwah? Makanin murtafi'in, yaitulah tempat yang tinggi, wa huwa Baitul Maqdisi. Itulah Baitul Maqdis. Au Dimsaqu, atau yang disebut dengan kota Dimaski. Atau ada juga Palestina, aqwalun, beberapa pendapat. Artinya yang namanya rabwah itu atau makanan tinggi ini beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan Baitul Maqdis, ada yang mengatakan Palestina, ada yang mengatakan Dimaski, ada juga. Ya, tapi biasanya di sini jumhurnya biasa Baitul Maqdis yang adanya di Palestina sekarang. Makanya wajar, ya, kalau Baitul Maqdis, ya, itu diklaim oleh dua agama. Malah Yahudi pun di situ juga, gitu, ya, Baitul Maqdis, ya. Jadi wajar, ya, karena memang sumbernya dari situ. Ya, Nabi Isa pun ada yang mengatakan dilahirkan di Palestina, Baitul Maqdis itu Nabi Isa, gitu, ya. Maka ketika Nabi Siti Maryam mau melahirkan, memang dia kan istilahnya uzlah. Uzlah itu artinya menghindar dari kaumnya. Gitu, menghindar dari kaumnya, kemudian dia ke Palestina. Ya, di sanalah di bawah pohon korma, di tempat yang teduh, di tempat yang yang tinggi, yang datar, disitulah Nabi Isa dilahirkan. Gitu, ya. Nah, itulah, maka Allah katakan wa awainahuma ila rabwatin makanin murtabin wa huwa Baitul Maqdisi au Dimsaq wa au Palestin aqwalun zati qararin ay mustawiyatin. Itulah tanah yang rata, ya, yastaqirru 'alaiha sakinuha, yang bisa atau yang dapat menempati atau tinggal pada tanah tersebut oleh orang yang menempatinya.